sosialisasi kita pada hari ini. Sebelum masuk hal yang inti, saya mau cerita dulu supaya kita memiliki paradigma yang sama dan sefrekuensi ya. Kita baru mau mulai sekarang. Tidak apa-apa mau mulai sekarang, baru mulai sekarang. Tidak masalah. Saya mau cerita tahun 2003, Cina itu baru memulai. Tiongkok ya kalau sekarang ini. Negara Tiongkok baru memulai resah mengenai banyak petani di desa-desa, pertanian dan juga ekonomi desa. Mereka resah akan hal itu. Tahun 2003 mereka resah. Di sana itu, kalau di sini terlarang ya. Kalau di sana ada partai komunis namanya. Kalau di sana ya halal gitu. Kalau di sini ya terlarang gitu. Jadi partai komunis ada namanya konferensi tahunan di tahun 2003 memulai untuk kembali ke desa, kembali ke pertanian, kembali ke ekonomi desa. Itu tahun 2003. 8 tahun mereka gagal, coba lagi. Mereka, karena banyak anak muda dulu tahun 2003 di Cina itu yang di desa-desa pindah ke kota, cari kehidupan yang lebih baik lah, bisnis yang lebih bagus lah dan segala macam gitu ya. Tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 itu mereka mencoba. Salah satu upayanya adalah mengenalkan mesin-mesin produksi pertanian, alat inilah, alat itulah, segala macamnya dikenalkan selama 8 tahun itu. Masa-masa mereka gagal itu di 8 tahun itu. Tahun 2011 baru mulai kelihatan SDM-nya sudah ngerti cara mengoperasikan mesin produksi, mengoperasikan alat, mengoperasikan teknologi dan lain-lain. 2011 baru dapat kesamaan hampir di semua desa-desa yang ada di Cina pada saat Tiongkok pada saat itu. Dan baru kita melihat Tiongkok itu besar itu 20 tahun kemudian, 2023 dan sekarang 2022, 19 tahun. Baru kelihatan ekonomi Cina saat ini bersaing dengan ekonomi Amerika Serikat. Ternyata diawali dari pemahaman mereka mengenai alat-alat produksi, mesin-mesin produksi. Karena di sana itu basicnya pertanian, alat-alat produksi pertanian mereka perbanyak. Nah ini yang saya alami ketika ada di Bali ya. Ada di Bali. Banyak sekali bantuan-bantuan alat kami dari dinas itu setelah sampai ke masyarakat gagal dioperasikan. Alatnya mahal-mahal. Pernah ngasih sumbangan alat penggorengan keripik harga 40 jutaan. Berapa titik gitu kan? Gak ada yang bisa mengoperasikan. Dikasih pelatihan sekali, 2 kali, gagal gak bisa mengoperasikan. Ya mungkin kita sedang mengalami fase gagal-gagalnya tadi yang dialami oleh pemerintah Cina pada saat itu. Pernah alat pemecah bambu itu harga 100 jutaan itu. Kita sebar ke berapa titik, gagal juga, alatnya nggak kepake dengan segala macam permasalahan-permasalahannya. Pernah juga dulu bantuan untuk kubel banyak disebar. Ada 20 proposal cair semua, satu kubel itu 10 juta. Ada yang kambing, ada yang ayam, ada yang banyaklah segala macamnya. Nggak ada yang jadi. SDM ya, balik masalah SDM. Kita sedang mengalami fase gagal sudah kita alami di Bali saat ini. Ada yang kambingnya masuk angin, kambing masuk angin. Iya betul itu. Ada yang ikan lele, ikannya beli bibitnya kekecilan. Ya, itu banget bibitnya. Ketika pindah dari Lampung ngambil bibitnya dibawa ke sini mati. Dan segala macam pengetahuan teknis mengenai mesin-mesin produksi tersebut. Di Bali sudah mengalami itu yang kami sampaikan. Nah seandainya ini dan masih banyak, mungkin nanti Kak Roman lebih menceritakan lagi gitu ya, banyak kegagalan uji coba ya yang sedang kita alami. Apa yang kata orang itu try and learning ya. Kalau error terus nggak bangkit, try and learning ya, coba dan belajar ya. Otomatis nanti para
Itu kan ada cantolan untuk kementerian, ada dirjen aneka, ada dirjen kuliner, ada dirjen IKM, banyak, ada sekitar berapa dirjen dan berapa direktorat di bawahnya. Mereka menyebarkan beberapa mesin-mesin produksi. Nah itu, nah Bapak Ibu sekalian, Kiai, Bunyai semuanya, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara kita memperkenalkan dan membiasakan SDM kita itu dengan mesin-mesin produksi. Alat-alat produksi itu banyak. Ada alat pencacah, alat pengekstrak, alat penggoreng, alat pengukur warna, alat ada puluhan alat jenis alat. Nah yang kita alat pelembut roti dan lain-lainnya, dan adonan lain-lain. Nah ini yang harus kita kenalkan dengan SDM kita di pesantren pesantren. Bila perlu dari berbagai macam sentra industri yang ada, industri yang ada di Palu, mungkin ada beberapa pesantren yang dimagangkan. Misalkan dimagangkan di tempat sentra serat nanas di Purun. Itu mengubah daun nanas menjadi benang. Dan benang itu alhamdulillah di Purun itu sudah dapat bayar dari Cirebon. Salah satu pabrik di Cirebon dapat bayar itu minta supply 1.000 boneka dari Paling gitu ya. Isi kan boneka itu ada isinya, selama ini diisi kapas. Itu harganya mahal, kalau diisi kapas memang lembut, tapi mahal. Ternyata di Paling ada nanas itu daunnya itu diekstrak jadi kain, jadi benang. Nah, tapi nggak sampai benang halus, cuma benang kasar yang kemudian dijemur itu menjadi isian bantalan boneka gitu ya. Isian dalam boneka, bantal dan sebagainya. Misalkan ada santri yang dimagangkan di sana dulu selama beberapa bulan misalkan gitu, atau dimagangkan di tempat agar burung kearomannya. Bagaimana proses lain kearoman ini dengan dinas koperasi ada mesin open kalau nggak salah itu, mesin open untuk segar burung dimagangkan. Harus ngerti hal-hal detail, berapa suhunya, harus masuk itu terus lagi listriknya berapa watt habisnya. Dulu itu pernah di Tanah Abang mesin penggorengan keripik ternyata menghabiskan listrik yang mahal, listrik yang besar. Nah hal-hal teknis seperti itu ya Pak SDM kita harus dijulak untuk kenal ya, kita harus dijulak karena kita tadi kata punya tadi kita punya lahan banyak di Palu gitu ya, lahan tidur gitu kan, tapi nggak tahu mau diolah seperti apa gitu kan. Dan sekarang kan Pak Bupati mencontohkan dengan menanam terol tadi, Insya Allah kalau SDM-nya sudah kenal, beberapa tahun ke depan mereka sudah bergelut dengan banyak mesin-mesin produksi. Kalau nanti ada bantuan alat misalkan ke pesantren itu mesinnya nggak mati, hidup. Jangan sampai nanti alatnya nggak kepake, BPK datang ke sini ngecek terus, ini alatnya jalan tidak. Nah itu kan repot gitu kan. Ada evaluasi timonet nanti dari komisi alatnya bagaimana, baru nggak jalan ternyata. Nah itu yang mau nggak mau harus dijulakkan santri-santri kita mengenal hal semacam itu. Terus lagi yang ini keresahan saya itu adalah di Paling ini beberapa titik yang pernah saya kunjungi, saya datangi ke desa-desa, karakter perangi orang sini lah ya, mungkin banyak kenalan orang Paling, ngerti lah perangi orang Paling untuk dunia entrepreneur itu masih dasar, masih banget. Kita banyaklah kemakan hatinya gitu ya kalau ngajak orang-orang Paling untuk dunia bisnis gitu ya. Karena di sini ada orang, kata itu ada orang darat, ada orang sungai gitu ya. Kita kenapa kalau di Tanah Abang itu rata-rata jiwa entrepreneurnya bagus ya, orang-orang Tanah Abang. Kalau orang Talang jiwa organisasi